Setelah melakukan aksi pembunuhannya, tersangka jam 2 subuh meninggalkan hotel hari Senin dini hari. Minggu masuk malam. Minggu sore. Minggu sore. Ya. Senin dini hari jam 2 meninggal. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribunnews edisi Jumat 21 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Dila Risna, kita jelang live update sore selengkapnya. Tribunnews, misteri penemuan mayat tanpa busana di kamar mandi sebuah hotel kelas Melati di Kuningan berhasil terungkap hingga pelaku pun kini diamankan petugas kepolisian setempat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian didampingi Kasat Reskrim AKP Iputu Ika Prabawa saat memberikan keterangan di Mapolres pada Rabu 19 Juni 2024. Adapun Kapolres mengatakan korban meninggal berjenis perempuan dan berinisial ANH berusia 20 tahun yang merupakan warga DKI. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Ahmad Ripai, silakan untuk laporan lengkapnya. Dapat saya sampaikan mengenai penemuan jasad wanita di kamar mandi Hotel Melati, kelas Melati di Kabupaten Kuningan ini berhasil diungkap oleh petugas kepolisian Kabupaten Kuningan. Hal itu menyusul dengan sejumlah barang bukti yang telah diamankan sebelumnya seperti keterangan daripada pengelola hotel, kemudian CCTV dan banyak hal lagi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Kuningan AKBP Willy Andrian menyebutkan bahwa jasad perempuan yang tanpa busana ditemukan itu memang sebelumnya dilakukan pembunuhan dan berencana. Hal itu menyusul dengan perjalanan yang dilakukan oleh pemuda ataupun kekasihnya dari Jakarta hingga Kuningan. Jadi dugaan kematian yang menimpa jasad perempuan tersebut itu memang benar dilakukan pembunuhan oleh kekasihnya bilah pisau yang sudah dibekal sebelum melakukan check-in di Hotel Kelas Melati di Kabupaten Kuningan. Sehingga dalam pengawasan daripada tempat kejadian perkara, petugas kepolisian melakukan penyegelan ataupun pemasangan polis lain yang terdapat di Hotel Kelas Melati tersebut. Demikian Adila yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunnews, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Kuningan, yakni AKBP Willy Andrian. Berikut untuk tayangannya. Tersangka dengan korban ini sempat bermalam di hotel. Oh, jadi belum diketahui apakah ya, masih dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu, ya, Minggu sore.
Setelah melakukan aksi pembunuhannya, tersangka jam 2 subuh meninggalkan hotel hari Senin dini hari. Minggu masuk malam. Minggu sore. Minggu sore. Ya. Senin dini hari jam 2 meninggalkan hotel. Ya. Dilaporkan ke Polsek itu dari office boy hotel pada saat jam 1 siang. Selasa jam 1 siang ya, karena dilihat tidak ada yang keluar, kamar dicek dan melapor ke Polsek, langsung kita lakukan penyelidikan. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Vario bernomor polisi BL5387BK tertabrak Toyota Avanza BL1320GC, yakni di ruas Jalan Nasional Banda Aceh, Medan. Ini tepatnya di kawasan Desa Jurong Pande, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, pada Rabu 19 Juni 2024. Beruntungnya insiden pada hari raya ketiga Idul Adha 1445 Hijriah itu tidak merenggut korban jiwa. Adapun pengendara Vario bernama Syarwadi yang membonceng istrinya Rita Nazriati, warga desa Leuteng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi, harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Muhammad Nazar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih. Ila kami laporkan dari Kabupaten Pidi Aceh bahwa telah terjadi uh, lalu lintas di ruas jalan nasional di Desa Jurung Pandi, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi. Kejadian laka tersebut uh, yang melibatkan sepeda motor Vario jenis BL, maksud kami sepeda motor jenis Vario BL 5387 BK yang dikemudikan oleh Syarwadi maksud kami bersama istrinya Ria Nazriati dan juga anaknya berumur 2 tahun yang kontra dengan mobil Avanza BL1320GC yang belakangan diketahui dikemudikan oleh Abdullah, pensiunan PNS, warga desa Megit, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi. Kejadian tersebut berawal saat kedua kendaraan tersebut beriringan melintasi ruas jalan nasional Kabupaten Pidi. Namun sesampai di lokasi kejadian, persisnya di Desa Jurong Pandi, mobil Avanza yang berada di depan membelok ke arah kanan. Kemudian dari arah belakang yang secara tiba-tiba mobil maksud kami satu kendaraan Vario yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian samping Avanza, sehingga mobil Avanza sempat menghindar dari tabrakan tersebut, namun tidak berhasil dan akhirnya masuk ke salah satu kedai warga yang terletak di pinggir jalan Banda Aceh, Medan. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali menyebutkan bahwa saat kejadian tersebut pengendara sepeda motor sempat tertabrak hingga jatuh di bawah kendaraan, namun korban tidak meninggal dunia. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka berat di bagian wajah dan juga tangan kiri patah, dan juga dilaporkan bahwa istri dari pengendara sepeda motor ini juga mengalami patah tangan, sementara anaknya yang berumur 2 tahun selamat dari
kecelakaan tersebut. Hingga kini Syarwadi bersama istrinya telah dibawa ke rumah sakit Tungkusi di Tero Posisi untuk mendapat perawatan medis. Hingga kini kondisi pasangan suami istri tersebut telah membaik dan pihak rumah sakit merencanakan sekitar 3 hari lagi korban sudah bisa diizinkan pulang karena kondisinya telah membaik. Sementara untuk sepeda motor dan Avanza hingga kini telah diamankan di Polsek Lupang 3 untuk proses lebih lanjut. Demikian Adila yang kami laporkan dari Kabupaten Pidi Aceh. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, peristiwa pungutan liar atau pungli yang dilakukan Oknum Dishub Kota Bekasi rupanya bukan omongan belaka. Adapun Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, turut membenarkan bahwa pungli tersebut dilakukan oleh sejumlah anak buahnya. Adapun pelaku pungli tidak hanya berstatus tenaga kerja kontrak, melainkan juga ada yang sudah diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Randy Rutama Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan selamat siang Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh sejumlah anggota Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau di Kota Bekasi, rupanya dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau Kadisub Kota Bekasi, yakni Zeno Bahtiar, yang dimana dia menjelaskan memang terdapat dugaan pungli. Bisa dikatakan benar dinyatakan ada pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum dari anggota Disub Kota Bekasi atau jajaran anak buahnya ini. Dan 7 dari anggotanya tersebut diantaranya masih berstatus TKK atau tenaga kerja kontrak, dan bahkan sampai juga sudah ada yang berstatus ASN atau sudah PNS. Dan hingga saat ini namun Kadisub Kota Bekasi belum menjelaskan secara rinci hukuman atau permasalahan secara rinci terkait 7 dari anggota Disub tersebut yang sudah dikenakan sanksi atau hukuman. Namun yang jelas Zeno Bahtiar atau Kadisub Kota Bekasi sudah menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila terdapat anggotanya yang melanggar aturan, dan kedepannya pihak dari Disub Kota Bekasi akan melakukan evaluasi, diantaranya menyiapkan aplikasi pengaduan terkhusus bagi para supir angkutan barang yang kemungkinan di jalan menemui beberapa oknum atau anggota Disub yang nakal dalam aksi palak-palak di pinggir jalan. Dan selanjutnya Kadisub Kota Bekasi juga menyampaikan aspirasi terima kasih kepada organisasi angkutan angkutan barang di wilayah Kota Bekasi dan juga wilayah lain yang sudah melaporkan beberapa sejumlah peristiwa pungli tersebut kepada pihaknya. Dan berdasarkan hal tersebut, pihaknya akan membaca dan memahami apa keluhan yang dialami para angkutan barang ketika melintas di wilayah Kota Bekasi. Mungkin itu saja rekan Adila yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kadishub Kota Bekasi, yakni Zeno Bahtiar. Berikut untuk tayangannya. Yang membangun untuk kita bahwa peningkatan kualitas transport di Kota Bekasi yang kita cintai bersama ini tentu membutuhkan peran serta dari kami sebagai pemerintah, regulator, dari teman-teman, salah satunya dari Rumah Berdaya Pemudi Indonesia, BIKA dan TIP, dan tentu dari stakeholder lain termasuk dari insan pers. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Pak, kalau tadi Bapak sudah menyatakan ada tindakan pungli, Pak. Mengakui bahwa ada tindakan pungli di Kota Bekasi. Dari data informasi dari
Vika dan tim tadi, kami akan dalami Pak, akan kami dalami. Saya pastikan kalau memang itu terbukti, hukuman, sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Berawal dari viralnya video di media sosial, yakni terkait aksi segerombolan pengendara motor yang ugal-ugalan di jalanan Kabupaten Ciamis pada Senin 17 Juni. Dini hari, Polres Ciamis berhasil mengamankan 12 orang. Setelah ditelusuri, ternyata mereka masih remaja karena masih duduk di bangku SMP dan SMA. Saat diamankan di Polres Ciamis, mereka diberi nasihat dan pembinaan oleh Kapolres Ciamis AKBP Akmal, jadi pada Kamis 20 Juni 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Priangan. Aisani Nuraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore Adila dan juga Tribuners. Jadi awalnya memang beredar video viral tentang aksi segerombolan para pengendara motor yang ugal-ugalan di jalanan Kabupaten Ciamis pada hari Senin 17 Juni 2024 dini hari atau tepatnya pada malam Idul Adha kemarin. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, ternyata Polres Ciamis kemudian berhasil mengamankan sebanyak 12 orang pelaku ataupun segerombolan orang-orang ataupun anak-anak yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan Kabupaten Ciamis. Setelah ditelusuri, ternyata mereka memang masih berusia remaja karena masih duduk di bangku kelas 8, kelas 9, dan juga kelas 10 ataupun di bangku SMA. Saat diamankan di Polres Ciamis, mereka diberi nasihat dan juga pembinaan oleh Kapolres Ciamis AKBP Akmal pada hari Kamis 20 Juni 2024 kemarin. Di sana juga turut hadir para orang tua dan juga perwakilan dari sekolah mereka masing-masing. Dan adapun untuk para remaja yang melakukan aksi ugal-ugalan tersebut, mereka mengendarai motor dengan zigzag, kemudian mengacungkan botol kosong dan juga mereka melemparkan botol tersebut ke jalanan aspal sehingga itu berpotensi untuk membahayakan diri mereka sendiri dan juga para pengendara lainnya di malam hari itu. Meskipun terlihat sangar pada saat melakukan aksi ugal-ugalan tersebut di jalanan, ternyata mereka juga menangis saat diminta Kapolres Ciamis untuk bersimpuh di kaki para orang tua mereka, dan juga masing-masing dari anak-anak tersebut meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya itu. Anak-anak itu juga sempat meraung-raung menangis kepada kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya pada saat mereka dikumpulkan di Mapolres Ciamis pada hari kemarin. Kapolres Ciamis AKBP Akmal juga mengatakan bahwasanya pihaknya telah menindaklanjuti beredarnya video viral tersebut. Para remaja yang melakukan aksi berbahaya di jalanan dan juga melanggar lalu lintas. Tidak hanya melakukan aksi ugal-ugalan dan berjalan zigzag, ternyata para remaja tersebut juga tidak menggunakan helm saat mengendarai motornya itu. Kemudian AKBP Akmal juga mengatakan bahwasanya para remaja itu bukan merupakan geng motor, ya ini mereka hanyalah perkumpulan remaja yang mengendarai motor bersama kawan-kawannya, namun berkendara ugal-ugalan dan juga membahayakan diri mereka masing-masing dan juga pengendara lainnya tentunya. Dan kemarin para remaja dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Kapolres juga mengingatkan kepada para orang tua siswa ataupun anak-anak tersebut agar bisa dibina lebih lanjut bila perlu diadakan jam malam, dan juga harus mengawasi aktivitas anaknya, kemudian juga harus mengetahui lingkungan pertemanan anak mereka tersebut. Dan anak-anak tersebut juga tidak ditahan, hanya diberi pembinaan pada saat pertemuan dengan orang tua mereka kemarin di Mapolres Ciamis. Karena Kapolres Ciamis juga meminta orang tua dapat mengawasi kegiatan anaknya selama di rumah, karena ternyata untuk pembinaan itu jangan hanya dibebankan ke pihak sekolah saja, namun lingkungan rumah pun harus menjadi faktor yang penting dalam mendidik anak, terutama untuk mengawasi aktivitas anak-anak dari para orang tua tersebut. Demikian Adila, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Ciamis, yakni AKBP Akmal. Berikut untuk tayangannya. Anak-anak kepada orang tua yang tunggu pembinaan selanjutnya, karena
adanya video viral beberapa hari yang lalu anak-anak remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak menggunakan helm, kemudian melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di jalan yang sangat berisiko fatal apabila terjadi kecelakaan. Ini geng motor atau bukan? Sebenarnya bukan geng motor, jadi mereka hanya perkumpulan pelajar. Jadi belum masuk kategori geng motor, jadi mereka hanya perkumpulan yang hanya bergerak, mungkin masih libur, ya mereka mobile bersama rekan-rekan. Ada berapa orang kan? Totalnya ada 12 orang. Pelajar semua? Pelajar semua. Itu di bawah umur ya Pak? Masih di bawah umur semua. Dari Ciamis? Ya, Ciamis. Penemuan benda diduga mortir menghebohkan warga Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung pada Rabu 19 Juni 2024 malam. Atas laporan warga, anggota Polres Belitung bersama Polsek Tanjung Padan langsung mengamankan lokasi di dermaga Teluk Dalam. Sementara itu, tim Gegana Yon Brimob Polda Kepulauan Babel langsung melakukan identifikasi terhadap benda temuan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Belitung. Dede Sohendar, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik Adila dan Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan memang benar, warga sekitaran Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung dihebohkan dengan penemuan sebuah benda menyerupai mortir pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2024 sore kemarin. Berdasarkan informasi yang kami terima, mortir tersebut ditemukan oleh seorang nelayan yang bekerja untuk kesehariannya menyelam di sekitaran laut Desa Juru Seberang yang menemukan mortir tersebut. Nelayan yang diketahui bernama Cahyono itu pertama kali menemukan mortir itu di perairan laut yang berjarak sekitar 2-3 mil dari garis pantai Desa Juru Seberang. Ia mengira awalnya benda tersebut merupakan botol, namun setelah diangkat ternyata benda tersebut mortir yang diduga bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda dulu. Kemudian setelah dibawa ke darat, Cahyono langsung melaporkan kepada aparatur desa dan juga anggota Babin Kamtibmas setempat. Setelah mendapatkan laporan, personel dari Polres Belitung bersama Polsek Tanjung Pandan dan juga Batalion B Pelopor Brimob Polda Kepulauan Babel langsung turun melakukan pengecekan di dermaga Teluk Dalam. Berdasarkan keterangan dari Wadanki Batalion B Pelopor Brimob Polda Kepulauan Babel, Ibda M. Ibnu Rapli menyatakan bahwa memang benar mortir tersebut diduga masih aktif. Oleh sebab itu, dirinya langsung meminta anggota dari Polres untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Menurutnya dari hasil pengecekan, mortir tersebut memang sudah ditumbuhi terumbu karang yang memiliki ukuran panjang sekitar 50 cm dan berdiameter sekitar 13 cm. Ia memperkirakan mortir tersebut merupakan amunisi militer yang bisa digunakan di atas kapal perang. Berdasarkan hasil diskusi di lapangan, akhirnya disepakati bahwa mortir tersebut akan dilakukan disposal atau peledakan. Ledakan sendiri dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang dilakukan di sekitaran hutan dermaga Teluk Dalam tersebut. Akhirnya bekerjasama seluruh pihak, mortir tersebut berhasil diledakkan pada hari Kamis malam kemarin dan ia juga menghimbau kepada masyarakat khususnya nelayan agar tidak lagi mengangkat mortir jika ditemukan di dalam perairan laut sekitaran Pulau Belitung. Sebab mortir tersebut justru akan membahayakan masyarakat sendiri, apalagi jika mortir tersebut dalam kondisi aktif yang bisa meledak kapan saja. Demikian nilai yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Manis ya? Pakai ini kok, kayak kamu. Manis ya, nggak bikin diabetes. Tropika Nestle. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, tim gabungan Polres Bangka Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 4 ton pasir timah yang hendak dibawa keluar Pulau Bangka, yakni pada Kamis 20 Juni 2024 di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pada pukul 5:50 WIB. Adapun satu unit truk telah diamankan polisi dan dengan seorang pengemudinya dan berisikan timah berbentuk balok serta pasir timah.
Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos. Riki Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan tepatnya pada Kamis kemarin tanggal 20 bulan 6 tahun 2024 sekitar pukul 5.50 atau jam 6 pagi kurang lebih, di mana sopir truk dengan inisial JF berusia 22 tahun yang merupakan warga dari Palembang, Sumatera Selatan diamankan oleh jajaran Polres Bangka Barat karena ia membawa truk dengan berisikan balok dan pasir timah yang diduga ilegal atau tanpa izin. Di mana saat itu pihak tim gabungan dari Polres Bangka Barat melakukan razia di area parkir Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan informasi dari masyarakat, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan, yaitu balok timah dan pasir timah dengan total berat 4 ton. Yang saat ini truk beserta barang buktinya, timah dan pasir timah, telah diamankan pihak kepolisian di Mapores Bangka Barat. Selain itu, pihak Polres Bangka Barat pada hari ini melalui Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamra menyampaikan bahwa sopir truk yang berinisial JF telah ditetapkan sebagai tersangka karena ia bertanggung jawab atas truk dan isi dari truk tersebut. Selain itu, fakta lain yang juga terungkap bahwa manifest mobil truk itu dimanipulasi oleh sopir truk karena awalnya manifest truk ini membawa buah-buahan dan ikan asin. Namun ternyata truk tersebut membawa pasir dan balok timah ilegal, yang tentunya ini perbuatan tindak pidana melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh pihak Polres Bangka Barat. Selain itu, wawancara kami dengan Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamra mengatakan polisi tentunya tidak berhenti menetapkan hanya sopir sebagai tersangka. Mereka tentunya akan mencari siapa pemilik dari pasir dan balok timah yang memiliki berat total 4 ton tersebut. Mereka mengharapkan saat ini tim mereka turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan balok timah tersebut. Dan di mana pengiriman ini bukan hanya satu kali terjadi, namun ternyata telah 2 kali terjadi pengiriman atau penyelundupan yang dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Bangka Barat. Dan saat ini pihak kepolisian masih turun ke lapangan dan ingin mencari siapa pemilik dari barang tersebut. Dan pihak kepolisian juga mengharapkan untuk masyarakat atau media bersabar menunggu kelanjutan dari kasus ini yang tidak hanya berhenti pada sopir truk saja yang dijadikan tersangka. Tentu ada aktor-aktor lain yang lebih atau yang aktor lain atau yang mempunyai, maksud kami yang pemodal dan yang siapa pemilik dari balok timah dan pasir timah yang seberat 4 ton yang rencananya akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan informasi penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh pihak Polres Bangka Barat. Kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, kunjungan pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan membludak, yakni pada Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya puluhan pasien yang menginap di RSUD Bob Bazar tidak mendapatkan tempat tidur, sehingga mereka terpaksa dan pasien yang menginap tersebut tidur di pala bed di lorong RSUD Bob Bazar. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya.
mengalami kami 2024 akibatnya puluhan rumah sakit Bogor tidak mendapatkan tempat tidur, tidur di floor market. Sebelumnya kan telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak rumah sakit penuh. Di rumah sakit juga tidak bisa memberikan ekstra agar pasien yang Tribunarus Wandra Hafiz 44 tahun warga perumahan PU Kelurahan Talang Rimbo Lamba, Kecamatan Curug Tengah tewas di tangan istrinya sendiri, yakni pada Kamis 20 Juni 2024 pagi. Adapun pelaku yakni Asmaul Husna 38 tahun nekat membacok suaminya sendiri dengan membabi buta hingga korban tewas di tempat. Diduga pelaku yang mengalami depresi gelap mata hingga nekat membacok korban dengan sajam jenis parang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. Rizky Wahyudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Nadila, dapat kami sampaikan untuk aksi KDRT yang dilakukan oleh Asmaul Husna 38 tahun terhadap suaminya sendiri Wandra Hafiz 44 tahun terjadi pada Kamis pagi. Pada saat itu pelaku diduga mendatangi korban yang sedang berada di pondok kebun. Korban dan pelaku ini merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu diduga terjadi cekcok mulut hingga korban yang diduga mengalami masalah kejiwaan membacok korban dengan sajam hingga korban meninggal dunia akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Pada saat kejadian ini ada salah satu saksi yaitu Henry, 36 tahun yang sedang berada di pondok kebun miliknya. Saksi ini mendengar teriakan korban. Mendengar teriakan korban, saksi lantas mendatangi pondok kebun tersebut dan melihat korban telah tersungkur di tanah dengan keadaan bersimbah darah. Sedangkan saksi juga melihat ada pelaku yang merupakan istri korban sedang berada di pondok dengan memegang sajam jenis parang. Setelah itu saksi yang ketakutan lantas meminta bantuan warga lainnya dan pada saat kembali ke sana hanya menemukan korban yang telah meninggal dunia, sedangkan untuk pelaku sudah tidak ada di lokasi. Kepolisian Polres Rejang Lebong langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta evakuasi terhadap jenazah korban. Sedangkan pelaku berhasil diamankan cukup jauh dari TKP, di mana pelaku ini sedang berada di rumah kerabatnya yang ada di Desa Pulau Beto, Kabupaten Kepayang. Dari hasil penyelidikan sementara diduga motif pembacokan hingga korban meninggal dunia ini masalah ekonomi, juga masalah kondisi kesehatan jiwa dari pelaku. Bahkan penyidik Satreskrim Polres Rejang Lebong masih belum bisa memintai keterangan pelaku karena pelaku ini masih belum bisa ditanya oleh penyidik. Dari jawaban pelaku juga belum ada yang menyambung sesuai pertanyaan penyidik. Bahkan pelaku juga sekarang masih dalam kondisi kesehatannya menurun hingga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Meskipun begitu, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pelaku ini juga diketahui kerap meresahkan masyarakat sekitar karena beberapa kejadian sebelumnya, mulai dari membakar pondok kebun milik korban,
kemudian memecahkan jendela kaca rumah tetangga korban, dan berbagai aksi lainnya. Maka dari itu, pelaku ini memang dikira mengidap gangguan kejiwaan. Untuk korban dan pelaku sendiri memang tidak tinggal serumah lagi karena pelaku beberapa waktu lalu korban menjatuhkan talak satu terhadap pelaku. Jadi korban juga karena takut tinggal di rumah bersama pelaku, memilih tinggal di pondok kebun milik tetangganya. Karena pondok kebun milik korban yang telah dibakar pelaku, jadi pelaku ini tinggal di pondok kebun milik tetangga kebunnya gitu. Pada saat kejadian juga diduga ini sebelumnya terjadi cekcok mulut sebelum aksi pembacokan itu terjadi. Jadi begitulah Dila laporan dari Water Jalebong. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasih Humas Polres Rejang Lebong, yakni AKP Sinar Simanjuntak. Berikut untuk tayang. Sekira jam 6.30 kejadian satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di perumahan PU Kabupaten Rejang Lebong, yaitu korban adalah suami pelaku sendiri dengan pelaku menggunakan benda tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap suaminya, dan saat ini pelaku sudah diamankan, namun sebelumnya pelaku berusaha melarikan diri ke rumah keluarganya di desa. Goyah nih, gatel, palaku. Ketombean nih, nggak bener samponya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung bener. Head and Shoulders, kalem pakai helm. Susu Klevo dengan Nutrifan. Raih impianmu. Tribuners, kunjungan pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Bebazar Kalianda, Lampung Selatan membludak, yakni pada Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya puluhan pasien yang menginap di RSUD Bebazar tidak mendapatkan tempat tidur, sehingga terpaksa pasien yang menginap tersebut tidur di palbet di lorong RSUD Bebazar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Dominius Desmantri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners, kunjungan pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Bebazar Kalianda Lampung Selatan mengalami lonjakan pada Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya, puluhan pasien yang menginap di Rumah Sakit Umum Bebazar Kalianda tidak mendapat tempat tidur dan harus tidur di lorong rumah sakit. Sebelumnya, keluarga pasien telah mendapat pemberitahuan dari pihak rumah sakit bahwasanya kamar di Rumah Sakit Umum Bebazar telah penuh. Namun pihak rumah sakit juga tidak dapat menolak pasien, sehingga para perawat dan juga tenaga kesehatan bekerja lebih ekstra untuk merawat pasien. Direktur Rumah Sakit Umum Bebazar Kalianda, Reni Indriani, mengatakan jumlah kunjungan rawat inap mencapai 3.000 pasien setiap bulannya. Sementara jumlah tempat tidur yang dimiliki hanya sekitar 244 unit. Dia berharap pemerintah pusat dapat memberi bantuan sedikitnya 150 tempat tidur lagi, sehingga dapat menampung semua pasien. Pendapat tempat tidur dan ruang rawat inap di Bebazar itu menjadi harapan seluruh masyarakat di Lampung Selatan, agar warga dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal. Karena overload atau kelebihan pasien membuat ruang transit sering digunakan untuk rawat inap. Lalu menurut salah satu pasien, yakni Sudaria, mengatakan dirinya sudah diberitahu pihak rumah sakit jika tidak ada kamar lagi, namun ia terpaksa harus menjalani perawatan karena penyakit yang dideritanya. Namun saat ini kondisi kamar di Rumah Sakit Umum Bebazar Kalianda berangsur pulih. Lalu anggota Komisi 4 DPR di Lampung Selatan beserta anggotanya telah mengecek atau sidak di Rumah Sakit Umum Bebazar, dan hasilnya mereka memang menemukan banyaknya pasien di Rumah Sakit Umum Bebazar Kalianda. Namun saat ini kondisi tersebut sudah berangsur terurai, dan pasien yang kemarin sempat tidur di lorong rumah sakit sudah mendapatkan kamar begitu. Baik rekan Nadila dan juga Tribuners, balik ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pasien yakni Rismawati dan Direktur RSUD Bobasar. Bobasar Kalianda yakni Reni Indrian. Berikut untuk tayangan. Iya, katanya belum dapat kamar, jadi harus di sini dulu sementara, nanti dipindah ke kamar. Terus perawatannya? Harusnya kalau saya sih idealnya dengan jumlah kunjungan rawat inap per bulan kurang lebih sampai 3.000, 4.000 orang, berarti kita masih butuh sekitar 350-an tempat tidur, jadi masih kurang 100 sampai 150. Saya sih hanya berharap ada bantuan ya, terutama dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit kita ini, karena ini rumah sakit satu-satunya rumah sakit pemerintah di Lampung Selatan. Setelah berkumpul dan menyatakan sikap mosi tidak percaya pada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Riau, para pengurus harian melakukan penyegelan kantor DPW dan bentangkan spanduk tolak Syamsur Rizal di kantor DPW pada Kamis 20 Juni 2024. Adapun kantor DPW langsung digembok pengurus dan dibentangkan spanduk yang bertuliskan kalimat penolakan. Pengurus harian Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, yakni Agus Salim, mengatakan bahwa aksi penyegelan dan gembok kantor itu sebagai wujud pelarangan Syamsur Rizal untuk datang dan memimpin P3 Riau. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Nasuha Nasution, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribuners semuanya, dapat kami laporkan dari Pekanbaru bahwasanya aksi sejumlah pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan berlanjut setelah sebelumnya mendatangi DPP P3, maksud kami menyampaikan penolakan kepemimpinan Ketua DPW P3 saat ini, Syamsur Rizal. Pengurus harian ini meminta kepada DPP untuk melakukan penggantian Ketua DPW sementara, baik itu PLT maupun ditunjuk yang baru. Berbagai alasan dari pengurus harian ini, sebelumnya mereka menganggap komunikasi yang dilakukan Ketua DPW sangat otoriter terhadap pengurus dan kader Partai P3 di Provinsi Riau, sehingga mengakibatkan kursi Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Riau mengalami anjlok ataupun berkurang dari pemilu 2019 sebelumnya, di mana pada 2024, pemilu 2024 maksud kami, dari 3 kursi sebelumnya saat ini hanya 3 kursi. Kemudian komunikasi juga yang tidak baik, mereka menganggap Syamsur Rizal gagal menjadi Ketua DPW P3 Provinsi Riau. Dampaknya lagi mereka melakukan penyegelan terhadap kantor DPW P3 yang berada di Jalan Tuan Kutambusai, Kota Pekanbaru. Ini merupakan wujud jika Majelis Syariat DPW P3 dan pengurus harian menolak kepemimpinan Syamsur Rizal sebagai Ketua DPW P3 Riau. Sebagaimana diketahui, Syamsur Rizal juga saat ini ikut dalam kontestasi menjadi bakal calon gubernur Riau, di mana saat ini dia intens dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik untuk bisa mendapatkan perahu pada Pilkada Gubernur Riau 2024. Kisruh ini pun berlanjut. Syamsur Rizal sebagai Ketua DPW menanggapi langkah yang dilakukan oleh sejumlah pengurus ini. Ia menganggap tidak pantas jika pengurus harian melakukan hal itu, karena yang berhak untuk mengangkat ataupun memberikan suara dan menurunkan jabatannya sebagai Ketua DPW adalah yang pemilik suara sah, ketua-ketua DPC di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Sedangkan pengurus harian ataupun majelis syariat tidak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua DPW P3 Riau. Sehingga Syamsur Rizal mengklaim hingga saat ini dirinya masih menjabat sebagai ketua DPW P3 Riau dan tidak akan terhalangi ketika mereka, pengurus harian maksud kami, melakukan penyegelan dan
melarang ataupun menolak kepemimpinan Samsul Rizal. Sampai saat ini kisruh masih terjadi dan kantor DPW P3 masih disegel, digembok oleh sebagian pengurus. Demikian rekan Adila, laporan kami dari Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Majelis Syariat DPW P3 Riau, Sofyan Hamzah, dan Wakil Ketua OKK DPW P3 Riau, yakni Agus Salim. Berikut untuk tayangan. Bahwa beliau sebagai pimpinan tidak berbuat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh sebab itu kami bersepakat bahwa beliau tidak layak lagi sebagai pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Provinsi Riau. X-Force. Nasinya cuma 1.000. Beli sekarang. Bawah kepemimpinan Pak Samsul Rizal, organisasi itu kita yakini bahwa tidak mungkin bisa berjalan lagi sesuai dengan kalau kita berpatokan berpegang kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak mungkin lagi akan berjalan. Otomatis tentu kalaupun ada kegiatan yang dibuat di sekretariat ini tentu itu sudah tidak mau mampu lagi untuk memenuhi ketentuan. Contoh dalam hal Tribuners, pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini, SD Negeri 18 Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, yakni hanya mendapatkan 6 siswa baru. Adapun kondisi minimnya siswa baru yang bersekolah di SDN 18 Talang Ubi tersebut terjadi dalam setiap tahunnya. Sehingga SDN 18 Talang Ubi hanya memiliki jumlah siswa, yakni dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 37 siswa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Apriansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan yang mana pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 SD Negeri 18 Talang Ubi yang berada di Dusun 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, hanya mendapatkan 6 orang siswa baru. Kondisi minimnya siswa baru yang mendaftar di SDN 18 Talang Ubi tersebut terjadi dalam setiap tahunnya Tribuners. Yang mana pada PPDB tahun lalu atau tahun ajaran 2023-2024, SD ini juga hanya mendapatkan 5 orang siswa. Sehingga SD 18 Talang Ubi hanya memiliki jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 sebanyak 39 siswa. Jumlah itu terdiri dari kelas 1 sebanyak 5 siswa, kelas 2 6 siswa, kelas 3 4 siswa, kelas 4 7 siswa, kelas 5 9 siswa, dan kelas 6 8 siswa. Sementara untuk tahun ajaran baru 2024-2025, saat ini jumlah siswa dari kelas 1 sampai 6 SDN 18 Talang Ubi berjumlah 37 siswa. Sedangkan untuk jumlah tenaga pengajar Tribuners, SD ini tidak kekurangan guru yang mana terdapat 7 orang guru yang mengajar di sini. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, minimnya jumlah siswa ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk yang berada di Dusun 1 Desa Sukamaju atau kawasan terdekat sekolah yang hanya terdapat sekitar 80 kepala keluarga. Tribuners, dapat saya sampaikan juga di Desa Sukamaju ini terdapat 3 sekolah dasar negeri, yang mana SDN 18 Talang Ubi ini merupakan SD yang pertama kali berdiri di desa ini sejak tahun 1982 lalu. Namun karena lokasi sekolah berada di kawasan terpencil dengan jumlah penduduk sedikit, menyebabkan sepinya siswa yang bersekolah di SD 18 ini dibandingkan dengan 2 SD yang berada di dusun lainnya di Desa Sukamaju dengan penduduk lebih banyak. Untuk SDN 18 ini, Tribuners, SD ini memiliki 4 ruangan yang terdiri dari 3 ruangan kelas dan 1 kantor. Dengan kondisi minimnya siswa tersebut, sehingga 1 ruangan itu digabung menjadi 2 kelas dengan disekat menggunakan dinding triplek. Tak hanya itu, kondisi bangunan sekolah juga sangat memprihatinkan Tribuners, seperti terlihat jelas seluruh plafon ruangan kelas kondisinya rusak berat dan jebol. Kondisi rusaknya plafon di setiap ruangan kelas tersebut sudah berlangsung lama dan sudah beberapa kali dilaporkan namun belum kunjung adanya perbaikan.
Plafon di setiap ruang kelas yang dalam kondisi rusak itu dikhawatirkan bisa ambruk dan menimpa siswa jika tidak segera diperbaiki. Pihak sekolah berharap plafon tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak berbahaya bagi para siswa. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, terakhir kali direnovasi bangunannya pada tahun 2010 silam. Berdasarkan pantauan di lokasi saat ini memang sedang dilakukan pembangunan, namun tidak diprioritaskan untuk merenovasi ruangan kelas yang kondisi plafonnya memprihatinkan. Pembangunan yang saat ini sedang dilakukan yaitu pembangunan pagar sekolah yang tampak terlihat megah. Sangat disayangkan pembangunan itu bukan diperuntukkan untuk perbaikan plafon ruangan kelas yang kondisinya memprihatinkan tersebut, Tribuners. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki kondisi plafon rusak dan jebol di seluruh ruangan kelas tersebut. Meski jumlah siswanya sedikit, pihak sekolah juga berharap SD 18 Talang Ubi tetap menjadi prioritas pemerintah dari segi bantuan pembangunan maupun operasional lainnya. Meski prihatin dengan kondisi minimnya siswa dan plafon sekolah tersebut, namun kegiatan belajar dan mengajar tetap dilakukan secara optimal seperti biasanya. Sementara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pali saat dihubungi dan minta tanggapan terkait hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pali Ardiansa menjelaskan mengenai jumlah siswa yang sedikit ini disebabkan karena SD ini berada pada tempat yang agak terpencil dengan jumlah penduduk sedikit, bukan karena adanya sistem zonasi saat PPDB. Sedangkan untuk perbaikan plafon sekolah yang rusak, Dinas Pendidikan berjanji akan segera melakukan perbaikan melalui anggaran belanja tambahan tahun 2024 ini. Demikian rekan Adila dan juga Tribuners yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama siswi kelas 4 SD Negeri 18 Talang Ubi, yakni Marisa, dan guru SD Negeri 18 Talang Ubi, Ahmad Fauzi. Berikut untuk tayangan. Baik, kelas berapa? Rame nggak siswa di kelas? Orang berapa? Orang 5, 7. Nah, ini kan atapnya sudah buruk ya. Takut nggak kita ngomong nanti? Takut. Kenapa takut? Tidak nyaman belajarnya. Apa harapan kita pada pemerintah? Perbaiki. Untuk PPDB tahun ini kita dapat siswa 6 orang. Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin 5 orang. Kenapa bisa sedikit, Pak? Ya karena memang penduduk desa di sini memang dikit, Pak. Berarti ada sekolah lain ya, SD lain ya, yang dekat sini ya? Atau desa lain? Setiap dusun punya sekolah sendiri-sendiri sehingga mereka tempatnya di situ sehingga di sini masyarakatnya dikit. Jadi Tribuners diketahui hendak mengirimkan biji kopi sebanyak 15 ton ke Provinsi Lampung. Adapun truk Fuso mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Talang Limau, Desa Batu Bidung, Kecamatan Ulu Musi, 4 Lawang, Sumatera Selatan. Adapun kecelakaan lalu lintas tunggal itu terjadi pada Rabu 19 Juni 2024, yakni sekira pukul 20 WIB. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel. Sari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Tribuners dapat kami laporkan dari Kabupaten Palawang. Rabu 20 Juni lalu sekira pukul 20 malam, sebuah truk yang mengangkut sebanyak 15 ton lebih biji kopi Robusta dari Kecamatan Pasemair Keru atau Paiker untuk menuju Provinsi Lampung dengan niat untuk dikirimkan mengalami kecelakaan di Jalan Talang Limau, Desa Batu Bidung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Palawang. Adapun kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal ataupun hanya dialami oleh truk dengan roda 10 ini. Adapun penyebab dari kecelakaan tersebut dilaporkan yakni karena kondisi jalan yang rusak dan juga menikung serta miring. Nah, dari kecelakaan ini pemirsa tidak ada korban jiwa. Ini beruntung Miri supir truk tersebut yakni usianya 43 tahun berasal dari Kecamatan Pasemair Keru selamat dan tidak mengalami luka. Akan tetapi kerugian yang dialami oleh truk ini karena alami kecelakaan tunggal ini cukup fatal karena memang seperti diketahui saat ini
harga kopi sedang melambung tinggi, yakni biasanya tahun-tahun sebelumnya itu sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Alhamdulillah kopi tahun ini di Kabupaten Palawang sedang mengalami kenaikan harga, yakni berkisar antara Rp65.000 sampai dengan Rp70.000, Rp75.000 maksud kami. Nah, jika dikalikan dengan banyaknya muatan, yakni sekitar 15 ton, berarti dapat kita kalikan kerugian yang dialami oleh pemilik truk ini kira-kira sekitar 1 miliar lebih. Adapun pemirsa, memang kondisi jalan di wilayah Kabupaten Palawang ini memang rusak dan juga menikung. Selain itu kondisi jalan juga sempit. Akibatnya truk dengan nomor polisi BD 8226G itu alami kecelakaan tunggal. Walaupun tidak ada korban jiwa, pemirsa, kerugian yang dialami oleh pemilik truk cukup besar. Begitu. Kami kembalikan ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Sejumlah relawan dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di Kabupaten Garut, yakni untuk merayakan hari ulang tahun Presiden